Halo, selamat malam saudara-saudara semua. Kembali bertemu dengan saya Hendy Wijaya. Kali ini kita akan belajar salah satu topik yang diajarkan di dalam kitab suci yang saya ambil hari ini dari 1 Yohanes 3 ayat 9. Kita akan membahas tentang benih ilahi atau spermatuteo dalam bahasa Yunani-nya atau God's seed, ya, benih ilahi. Seperti apa yang diajarkan oleh kitab suci tentang benih ilahi itu. Dan mengapa Rasul Yohanes menuliskan di dalam surat 1 Yohanes itu mengatakan demikian, bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Ya, nah kalau kita perhatikan di sini bahasa aslinya kita bisa lihat gegemenos ektu theo hamartia hupoie hoti sperma autu en automene kai udunatai hamartanen hoti ektu theo gegenetai. Nah, jadi memang di sini kita akan melihat ya kata gegenetai atau gegemenos ini artinya dilahirkan ya dari Allah, sehingga di dalamnya memang ada proses yang disebut sebagai sperma autu atau spermatuteo, ada benih ilahi. Jadi kata benih itu berasal dari bahasa aslinya yang artinya sperma atau benih. Nah, kita akan pelajari bersama-sama apa yang dimaksud dengan benih ilahi ini, lalu apa yang dimaksud dengan ketika kita lahir dari Allah, memiliki benih ilahi sebagai anak-anak Allah, sehingga kita tidak terus atau kita punya kemampuan untuk tidak berbuat dosa. Nah, saudara-saudara, sebetulnya di dalam diri orang beriman ya telah mewarisi benih ilahi atau God's seed ya. Nah, dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 tadi kita katakan kita bisa lahir dari Allah, itu sebabnya kita mengandung benih ilahi. Nah, dengan adanya benih ilahi itulah maka kita bisa lahir dari Allah. Nah, Kristus yang taat sampai mati dalam Filipi 2 ayat 8 dalam wujud daging dan darahnya yang telah mati dan bangkit itu telah menjadi satu benih dan dipersatukan dengan benih iman kita, sehingga secara spiritual kita dilahirkan baru oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Dilahirkan dari Allah melalui benih Kristus dan iman kita, sehingga kita mewarisi genetiknya Kristus. Itulah sebabnya ada Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Ya, kalau kita baca dalam Yohanes 6 ayat 54 sampai 56. Nah, saudara-saudara, ini harus kita mengerti secara spiritual atau secara rohani, secara misteri, bahwa Allah mewariskan ya benihnya lalu bersatu dengan benih kita, sehingga penyatuan dua benih itulah melahirkan yang namanya anak-anak Allah ya. Nah, saudara-saudara, kita perlu memahami di sini bahwa kita sebagai orang percaya itu bukan hanya sekedar orang Kristen ya atau hanya sekedar pengikut Kristus, tetapi lebih dalam lagi ya, lebih misteri lagi adalah bahwa kita dilahirkan dari Allah. Nah, ini berarti ada perpaduan antara benih kita, yaitu iman kita, dengan dipadukan dengan benih Allah dalam wujud, yaitu benih Kristus tadi. Nah, mengapa saudara-saudara? Sebab Kristuslah ya yang taat sampai mati dalam Filipi 2 ayat 8 dalam wujud daging dan darahnya yang mati dan bangkit itu akhirnya disalurkan oleh Roh Kudus dalam wujud anugerah. Nah, anugerah itu ketika bertemu dengan iman kita, itulah yang menghasilkan yang namanya kelahiran baru itu. Jadi yang melahirkan satu keselamatan atau yang kita sering sebut sebagai kelahiran manusia baru. Nah, kata kelahiran atau Genesis ini berarti memang adalah perpaduan dari dua benih
ya, yaitu benih ilahi, benih Allah yang merupakan yang disalurkan oleh Roh Kudus dalam wujud anugerahnya bersatu dengan benih yaitu iman kita sehingga melahirkan satu manusia baru. Nah, prosesnya itu adalah proses yang kita sebut sebagai penyatuan dua benih, ya, yang akhirnya kita mewarisi benih ilahi itu. Itulah sebabnya memang dilahirkan dari Allah melalui benih Kristus dan iman kita sehingga kita mewarisi benihnya ilahi, benihnya Allah, atau dengan kata lain kita mewarisi genetiknya Kristus. Nah, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, maka dia dilahirkan dari Allah menjadi anak-anak Allah, bukan dari darah atau keinginan jasmani, bukan oleh keinginan seorang laki-laki. Ya, kalau kita baca dalam 1 Yohanes 5 ayat yang pertama, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-1 di situ dikatakan, setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan, mengasihi juga yang lahir daripadanya. Nah, ini tadi yang seperti saya katakan, orang yang percaya, ya, atau di sini pistis, iman atau percaya itu merupakan benih yang disatukan dengan benihnya dari Kristus itu. Jadi setiap orang yang percaya itu iman, lalu percaya apa? Yesus adalah Kristus. Kenapa tadi Kristus? Dikatakan Kristus itu adalah wujud yang taat sampai mati tadi, yang akhirnya dia mati, dikubur dan bangkit, lalu menghasilkan satu benih ya yang sudah tidak lagi lapuk atau benih yang kekal ini, benih ilahi ini, sebab apa? Benih ini sudah mengalahkan dosa, maut, dan iblis, sehingga benih yang diwariskan oleh Kristus ini adalah benih ilahi, yang kemudian kalau kita percaya menjadi satu benih, akhirnya disatukan, maka kita lahir dari Allah. Ektuteo gigenetai. Ya, jadi secara literalnya diterjemahkan dan lahir dari Allah. Nah, ini artinya apa, saudara-saudara? Sekali lagi, lahir dari Allah ini memang adalah satu kerja misterion ya antara iman dan anugerah dalam wujud benih Kristus tadi. Tetapi ini bukan bicara soal darah atau keinginan jasmani atau bukan keinginan seorang laki-laki. Tetapi ini adalah karya dari Roh Kudus ya di misteri Allah, sehingga kita menjadi orang percaya, orang Kristen itu bukan hanya sekedar beragama saja, tetapi memang kita benar-benar sudah mewarisi benih ilahi itu, benih Kristus itu, God's seed itu sendiri, ya, sehingga maka tidak heran Yohanes mengatakan kita yang sudah lahir dari Allah disebut anak-anak Allah, sehingga di dalam kita ada benih ilahi itu, ya, sehingga kita tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Jadi percaya di sini atau iman adalah benih di dalam hati kita yang jika oleh Roh Kudus, ya, karya Roh Kudus tadi, kasih Allah, yaitu penebusan Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya, Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 4 ayat 9, nah kita bacakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 9, di situ dikatakan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ya, nah itulah kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Apa itu kasih Allah? Yaitu penebusan Kristus. Ya, mengutus anaknya yang tunggal, penebusan Kristus itu di atas kayu salib dan kebangkitannya. Kita bisa baca Yohanes 3:16 tadi ya, 1 Yohanes 4 ayat 9. Itulah yang menjadi benihnya Allah, yaitu benihnya Kristus yang akhirnya menyatu dengan iman kita dan kita dilahirkan dari Allah. Nah, inilah yang dicurahkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Maka benih kita dikawinkan dengan penebusan Kristus. Ya, kita baca dalam Roma pasal 7 ayat yang keempat, ya. Roma pasal 7
ayat yang keempat. Di situ dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Nah, kalau kita lihat dalam terjemahan New King James, di situ memang akan nampak lebih jelas bahwa ya, you also have become dead to the law through the body of Christ, that you may be married to another, yaitu to him who was raised from the dead, that we should bear fruit to God. Jadi kita memang benar-benar karya Roh Kudus itu yang dicurahkan ke dalam hati kita itu ibarat seperti benih kita, yaitu iman kita itu dipersatukan, dikawinkan, be married to another, yaitu Kristus itu sendiri. Benih kita itu dikawinkan dengan benih Kristus, yaitu penebusan Kristus yang dicurahkan oleh Roh Kudus tadi. Sehingga ketika Roh Kudus itu mencurahkan kasih Allah, mencurahkan anugerahnya, mencurahkan benih Kristus, tidak lain itu semua adalah penebusan Kristus sendiri. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 2, ya kita lihat di sini, kasih Allah itu mulai dinyatakan di ayat yang keempat, ya. Efesus 2 ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati kesalahan-kesalahan kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita, memberikan tempat bersama-sama Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang melimpah sesuai kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Jadi kita bisa lihat di sini ya, Efesus 2, 4, 5, 6, dan 7 itu jelas mengatakan bahwa ada kasih karunia, ada anugerah atau rahmatnya, ya, yang akan menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Di dalam Kristus kita dibangkitkan. Nah, itu artinya apa? Itu semua adalah karya Kristus dalam wujud kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Sehingga itulah yang dicurahkan oleh Roh Kudus dalam wujud yang namanya penebusan Kristus atau anugerah. Jadi anugerah itu isinya apa? Ya benihnya Kristus yang akan dipersatukan dengan benih iman kita, ya isinya apa? Penebusan Kristus yang tadi yang sudah mengalahkan dosa, iblis, dan maut itu. Nah, itulah yang dipersatukan, dikawinkan di dalam Roma pasal 7 ayat 4. Sehingga ketika dua benih ini menyatu, maka akan melahirkan yang namanya satu benih ilahi. Ya, kalau kita bicara secara biologis, ada benih sperma dan ovum yang akhirnya dipersatukan menghasilkan satu zigot atau satu benih yang baru. Nah, begitulah hidup kita, dilahirkan dari Allah, kelahiran dari air dan roh, lahir baru, menjadi manusia baru, ya, yang harus bertumbuh dewasa, mulai bayi sampai dewasa di dalam Kristus. Itu sebetulnya gambaran secara lahiriah, bahwa secara spiritual, secara roh, ya, kita yang mati akhirnya dilahirkan ulang, dilahirkan baru. Itulah sebabnya kita menjadi anak-anak Allah. Sehingga memang kita memanggil Allah kita yang di surga itu sebagai Bapa, karena memang kita dilahirkan dari Dia oleh penebusan Kristus. Ya, nah Rasul Paulus menjelaskan kita adalah anak-anak Allah by adoption, by adopsi. Sedangkan Kristus itu adalah firman Allah yang memang betul-betul dikandung dari Allah Bapa. Nah, sedangkan kita anak-anak Allah ini adalah diadopsi, diangkat menjadi Allah. Dalam pengertian apa? Kita oleh karena penebusan Kristus itu akhirnya dilahirkan dari Allah atau diangkat menjadi Allah, anak Allah. Kenapa disebut sebagai anak? Dan dalam pengertian bukan anak tunggal Allah itu, tetapi dalam pengertian anak-anak Allah, God's children. Kenapa? Karena ada benih ilahi melalui penebusan Kristus tadi, benih Kristus tadi, kasih Allah tadi, anugerah Allah yang dicurahkan oleh Roh Kudus ke dalam hati kita, lalu menyatu dengan benih iman kita. Nah, penyatuan kedua benih inilah yang akhirnya secara misteri itu melahirkan baru, melahirkan ulang roh spiritual kita.
Nah, sehingga kita di sini dalam Efesus 2 yang dahulu sudah mati, sekarang hidup bersama dengan Allah, hidup untuk Allah. Nah, saudara-saudara, sehingga di sini dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, di dalam hati kita sekarang kita memiliki benih ilahi itu. Nah, benih ilahi itu artinya apa? Di sini adalah perpaduan dari penebusan Kristus, kasih Allah tadi, anugerah tadi, yang akhirnya menyatu dengan iman kita. Maka di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Ya, jadi oleh anugerah apa tadi, penebusan Kristus tadi, kasih Allah yang dicurahkan Roh Kudus tadi, kamu diselamatkan oleh iman. Nah, itu satu benih. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Nah, artinya apa? Artinya kita di sini di dalam hati kita memiliki baik itu anugerah yang sudah dipersatukan dengan iman kita. Nah, benih ilahi ini adalah perpaduan atau hasil perkawinan dari percaya dan kasih Allah di dalam hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Percaya adalah iman kita dan kasih Allah ini adalah penebusan Kristus yang disalurkan dalam wujud energi Allah atau energi ilahi, anugerah Allah oleh Roh Kudus. Rasul Yohanes menjelaskan bahwa ketika kita makan daging dan darah Kristus, maka kita akan memiliki hidup kekal dan kita bersatu dengan Kristus. Kita bisa baca dalam Yohanes 6 ayat 54 sampai 56. Mengapa bisa begitu? Sebab benih Kristus, yaitu daging dan darah Kristus ini bersatu atau dikawinkan dengan benih iman percaya kita, sehingga menghasilkan benih ilahi. Dan inilah yang disebut oleh Kristus sebagai kelahiran baru oleh air dan roh. Seperti yang tadi saya jelaskan ya dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Air menandakan baptisan, yang artinya kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, Roma 6 ayat 2 sampai 5. Dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus itulah perkawinan tadi. Yang tadi yang saya jelaskan ya. Perkawinan yang akhirnya melahirkan satu benih ilahi atau kelahiran baru secara spiritual dalam Roma pasal 7 ayat 4 yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam Roma 5 ayat yang kelima. Dan ini juga yang kita sebut ya sebagai dalam Yohanes 6 ayat 56 itu kita makan daging dan darah Kristus itu. Itulah sebabnya makan daging dan darah Kristus itu bukan hanya sekedar simbolik, tetapi adalah memang benar-benar kita dipersatukan dengan Kristus secara misteri. Itulah sebabnya siapapun yang percaya kepada Kristus, dia telah dipersatukan di dalam Kristus, Yohanes 6 ayat 56, sehingga dia memiliki terang kehidupan. Sebab kita sudah menyatu dengan terang itu. Dia tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, melainkan dia menjadi anak-anak terang. Dalam Efesus 5 ayat 8. Kuncinya adalah percaya bahwa Yesus adalah Kristus, maka dia dilahirkan dari Allah. 1 Yohanes 5 ayat 1. Bukan percaya kepada Yesus yang lain. Jadi kita adalah anak-anak Allah yang dipersatukan, yang dilahirkan dari Allah dan menjadi anak-anak terang melalui perkawinan kita dengan Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. Oleh sebab itu memang di dalam Alkitab juga menggambarkan bahwa orang percaya itu seperti mempelai perempuan, sedangkan Kristus itu adalah mempelai laki-laki. Jadi memang kita dipersatukan atau dikawinkan bersama dengan Kristus, ya. Dan yang pada akhirnya nanti akan ketika Kristus datang yang kali kedua, maka akan terjadi satu pengilahian, ya, di mana kita akan menjadi serupa dengan Dia, dengan Kristus. Nah, berdasarkan apa yang saya jelaskan ini, jadi kita bisa memahami bahwa orang percaya adalah anak-anak Allah. Jadi bukan hanya sekedar memiliki agama, tetapi kita betul-betul adalah anak-anak Allah yang dilahirkan dari Allah melalui karya penebusan Kristus yang disalurkan oleh Roh Kudus ke dalam hati kita. Ada implikasi ya ketika kita telah menjadi anak-anak Allah yang mewarisi benih ilahi itu, yaitu adanya ketaatan total. Mengapa? Karena kita sudah mewarisi genetiknya Kristus. Jika Kristus adalah taat, maka kita punya genetik atau potensi ketaatan itu. Sehingga di sini 1 Yohanes 3 ayat 9 mengatakan kita punya dunamis, ya, kita punya power
untuk tidak jatuh ke dalam dosa, sebab kita memiliki genetiknya Kristus. Nah, saya akan bacakan di sini dikatakan ia tidak dapat berbuat dosa atau mereka dia memiliki dunamis ya, atau di sini udunatai hamartanen ya, jadi memiliki satu powerful, satu kuasa untuk tidak melakukan dosa ya. Jadi punya dunamai, punya dunamis ya, untuk tidak melakukan dosa. Sebab apa? Sebab kita mewarisi benih ilahi itu. Kita mewarisi genetiknya Kristus itu. Nah, sehingga ketika adanya benih ilahi itu atau genetiknya tadi, DNA-nya tadi, kita punya dunamis untuk taat menjadi anak-anak terang dan punya potensi nanti menyatu di dalam Kristus selamanya ketika dia datang yang kali kedua. Oke, kita akan bahas yang pertama tentang apa implikasi ketika kita disebut sebagai anak-anak Allah. Yang pertama adalah ketaatan total. Taat sampai mati, ini adalah jalan yang dipakai oleh Kristus untuk menjadi penembus dosa manusia. Sehingga manusia bisa dilepaskan dari dosa iblis dan maut. Nah, melalui perawan Bunda Maria, ya, dia diutus Bapa untuk berinkarnasi. Lalu mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Melalui sebatang kayu salib yang besar dan berat, dia memikul salib sampai ke Bukit Golgota. Melalui kematian di atas kayu salib, dia mengalahkan kematian Adam menjadi kehidupan yang kekal. Inkarnasi, penyalipannya, kematiannya dikerjakan oleh Kristus di dalam ketaatan sampai mati. Taat sampai mati adalah harga pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan manusia dari dosa, iblis, dan maut. Taat sampai mati adalah kasih Kristus kepada manusia. Nah, sekarang ketika kita lahir dari Allah, kita mewarisi ketaatan Kristus itu. Ya, Kristus sebab dia mewarisi ketaatan itu dalam wujud benihnya tadi. Ya, ketika kita makan daging dan darah Kristus itu menunjukkan bahwa kita memakan genetiknya, memakan DNA-nya, memakan ketaatannya. Ya, nah sekarang Kristus mewariskan itu kepada kita. Ya, Kristus memerintahkan kita untuk menjadi sama seperti Dia, menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Dia. Kita juga harus taat sampai mati, seperti Kristus taat sampai mati. Rasul Yohanes menuliskan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 16. Taat sampai mati dalam memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Dia adalah jalan salib menuju Golgota yang telah diubah Kristus menjadi kehidupan, jalan kehidupan, bukan kematian lagi. Ini adalah jalan menuju Kristus. Ini adalah pertumbuhan atau pemurnian menjadi semakin serupa Kristus. Ini adalah jalan mencari, memikirkan, dan melakukan perbuatan Kristus. Ini adalah jalan atau pintu masuk ke dalam kerajaan surga yang kita tahu bukan jalan yang lebar dan pintu yang luas, tetapi adalah jalan yang sempit, pintu yang berdesakan. Ini adalah jalan salib atau penderitaan, tetapi sekaligus jalan menuju kepada kemuliaan, terang, dan kehidupan atau keselamatan yang kekal itu. Taat sampai mati di dalam kenosis di jalan salib demi mengikuti Kristus adalah perjuangan, perlombaan, askesis, penderitaan, bersusah-susah, sampai mencucurkan darah atau mati, seperti yang dialami oleh para rasul dan sepanjang banyak orang-orang kudus, sepanjang sejarah gereja. Ya, mereka semua mengalami apa yang seperti yang Kristus alami. Ya, kita bisa lihat dalam Filipi 2 16 sampai 17. Ini adalah jalan yang memang berat. Mengapa berat? Ketaatan kepada Kristus adalah hal paling berat
dan kegagalan manusia yang paling utama. Ada nafsu daging yang terus berlawanan dengan roh dan batin kita. Nah, ini yang kita mesti waspadai ya. Yang kita inginkan adalah sebetulnya apa yang diinginkan oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah. Tetapi yang kita lakukan itu justru adalah keinginan atau hawa nafsu yang berasal dari kedagingan kita. Jadi kedagingan kita ini bukan hanya sifat kedagingan secara lahiriah, tetapi memang semua hal-hal atau keinginan yang bertentangan dengan Allah, bertentangan dengan Roh Kudus, itu adalah keinginan daging, ya, yang timbul dari dalam daging kita maupun dari dalam roh atau jiwa kita. Nah, saudara-saudara, semakin besar keinginan roh di dalam batin, maka semakin besar pula kedagingan itu atau keinginan untuk melawan itu. Inilah salah satu perjuangan berat kita untuk taat pada roh, bukan pada daging atau hawa nafsu. Nafsu daging dan iblis selalu menjadi musuh dan kekuatan besar yang membuat kita menjadi dosa atau tidak taat kepada Allah. Jadi musuh dari ketaatan kita itu adalah sebetulnya dari hawa nafsu yang timbul dari jiwa dan tubuh kita. Nah, inilah yang kita mesti perangi, ya. Inilah yang kita mesti perjuangkan. Ini adalah satu jalan yang berat. Jadi kalau kita ingin serupa dengan dia, dalam 1 Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, ya, hendaklah kamu menyucikan diri seperti dia adalah suci. Ya, jadi setiap orang dikatakan, setiap orang yang pernah menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Sebab untuk menjadi seperti dia, satu-satunya jalannya adalah dengan ketaatan. Nah, untuk menjadi seperti dia dalam wujud ketaatan tadi, maka kita harus menjadi orang yang suci atau orang yang kudus. 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Mengapa jalan kesucian ini atau kekudusan ini dikatakan? Sebab Kristus adalah suci. Sebab dia adalah suci. Nah, artinya apa? Artinya ketaatan itu adalah satu kondisi kita berhasil mengalahkan atau membersihkan diri dari segala ketidaktaatan. Ya, itulah artinya kesucian. Kesucian itu berarti kita taat kepada Allah. Ketaatan, kesucian itu berarti kita memilih jalan taat kepada Allah. Taat itu berarti kita tidak melanggar, ya, atau tidak melawan apa yang Allah kehendaki atau Allah perintahkan. Nah, itulah artinya ketaatan, kesucian. Jadi untuk mencapai kesucian itu satu-satunya jalan adalah dengan ketaatan. Nah, dengan ketaatan itu berarti kita memilih untuk menaati apa yang menjadi kehendak atau keinginan Allah. Dengan ketaatan itu berarti kita memilih untuk mengalahkan nafsu dosa, nafsu daging yang memang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi logikanya jelas ya bahwa segala nafsu atau hawa nafsu itu adalah hal-hal yang bertentangan dengan keinginan atau perintah atau kehendak Allah. Ya, nah ketika kita menyucikan diri dengan ketaatan, kita akan semakin jauh yang namanya dari hawa nafsu atau nafsu daging itu. Itu artinya kita makin menyucikan diri dalam wujud ketaatan itu. Jadi saudara-saudara, nafsu daging bahkan godaan iblis ya adalah musuh terbesar, kekuatan terbesar yang membuat kita akhirnya memilih tidak taat kepada Allah. Apakah dengan demikian kita tidak ada harapan untuk taat? Ya, kalau memang selalu ada halangan, ada hawa nafsu dari daging kita. Tentu ada harapan. Kenapa? Karena kita tadi sekali lagi, kita dilahirkan dari Allah sehingga kita memiliki benih ilahi itu. Nah, di dalam benih ilahi itulah ada benih ketaatan Kristus yang sudah taat sampai mati itu. Berarti ini adalah satu ketaatan yang sempurna yang sekarang itu diwariskan kepada kita. Ya, sehingga ada harapan karena ada benih ilahi di dalam diri orang percaya. Dilahirkan dari Allah melalui benih Kristus dan iman kita, sehingga kita mewarisi genetiknya Kristus. Itulah sebabnya ada Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Ada kekuatan Kristus yang diwariskan atau diturunkan di dalam diri anak-anak Allah. Ada benih ilahi, yaitu iman kita,
dan daging dan darah Kristus yang menjadi kekuatan kita untuk mengalahkan dosa atau ketidaktaatan itu. Sehingga gereja memerintahkan kepada kita, Kristus memerintahkan kepada kita untuk terus makan daging dan darahnya. Ya, setiap ibadah kita ada perjamuan atau sakramen perjamuan kudus, maka itu sebetulnya bukan hanya sekedar sakramen atau upacara gitu ya, tetapi itu adalah benar-benar satu misteri kita mengambil, menyatu dengan genetiknya Kristus itu, sehingga kita diberi kekuatan untuk bisa mengalahkan dosa atau kekuatan untuk taat, sehingga kita menjadi orang yang suci, ya, menjadi sama seperti Dia yang adalah suci. Nah, ini adalah tujuan kita. Mengapa Allah itu ya melahirkan kita sebagai anak-anak Allah, yaitu supaya kita menjadi sama seperti anaknya yang tunggal itu. Ya, sekali lagi, mengapa Allah melahirkan kita menjadi anak-anak Allah? Supaya kita semakin menyucikan diri, akhirnya menjadi sama seperti anaknya yang tunggal itu. Sehingga kata Rasul Yohanes ini, kita punya dunamis. Yang tadi saya bahas, kita punya dunamai, ya kalau kata kerjanya. Atau kata benar, kita punya kekuatan dunamis untuk tidak berbuat dosa. Kita punya seperti dinamit, ya, dunamis untuk hidup taat karena ada benih ilahi tadi. Tanpa Kristus di dalam kita, maka mustahil kita bisa melalui jalan salib itu sampai mati. Tanpa benih ilahi, maka kita tidak bisa taat sampai mati. Tanpa kekuatan Kristus yang diwariskan kepada kita sebagai anak-anak Allah, tidak mungkin kita bisa memikul salib, kenosis, dan ikut Kristus, sehingga betul yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, kita harus dilahirkan dari Allah, menjadi anak-anak Allah, supaya kita mewarisi benih ilahi itu. Nah, benih ilahi itu bukan hanya sekedar melahirkan kita, tetapi supaya kita diberi satu dunamis untuk taat mengikuti Kristus sampai kita mati. Nah, yang harus kita kerjakan supaya taat sampai mati dalam mengikuti Kristus dan jalan salib itu adalah mengerjakan, walking out, mengeluarkan, ya, maka bahasa Inggrisnya ada walking out atau mengeluarkan kekuatan Kristus itu, mengerjakan kekuatan Kristus itu di dalam diri kita. Dan ini oleh Rasul Paulus disebut sebagai mengerjakan keselamatan, walking out your salvation, ya, dalam Filipi 2 12 sampai 17. Apa yang harus kita keluarkan atau kerjakan? Yaitu keselamatan itu. Apa itu? Yaitu kesatuan kita dengan Kristus tadi dalam wujud benih iman dan daging dan darah Kristus itu. Itulah kekuatan Kristus yang tersimpan di dalam diri kita. Itulah benih ilahi yang harus kita keluarkan. Itulah kekuatan atau dunamis kita untuk taat. Kristus telah taat, maka kekuatan taat itu sekarang ada di dalam diri kita. Nah, ini yang harus kita sadari. Ya, Kristus telah taat, maka kekuatan taat itu ada di dalam diri kita. Sebab memang kita sudah makan daging dan darah Kristus itu. Ya, sebagai anak-anak Allah tadi. Kristus telah mengalahkan dosa apapun di dunia. Maka kekuatan itu juga telah ada di dalam diri kita sekarang. Jadi kita pun bisa hidup seperti Dia hidup. Karena Dia ada di dalam kita. Maka sehingga ketika saya membaca 1 Yohanes 2 ayat 6 itu ya, apa mungkin gitu. Ternyata kalau kita baca lebih lanjut di dalam surat 1 Yohanes itu, mungkin sebab ada benih ilahi di dalam diri kita. Siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Dia telah hidup. Nah, ini artinya apa? Apakah perintah ini sesuatu yang impossible, tidak mustahil, tidak mungkin kita kerjakan? Tentu tidak. Ya, firman Tuhan apa yang dicatat oleh Rasul Yohanes ini tentu bisa kita kerjakan sebab kita telah memiliki Kristus di dalam diri kita. Ya. Nah, ketaatan. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang anak-anak terang, ya. Sebagai implikasi dari anak-anak Allah, maka kita juga disebut sebagai anak-anak terang. Nah, apa arti dari anak-anak terang ini yang dijelaskan oleh kitab suci? Ya, tadi kita sudah membahas sebagai anak-anak Allah itu apa artinya, mewarisi benih ilahi itu apa artinya, kemudian menjadi taat, ya, jadi orang yang suci. Kita sudah
membahasnya. Nah, sebagai anak-anak terang, kita sama seperti Kristus adalah terang dunia. Sehingga kita juga adalah terang dunia. Dalam Matius 5:14. Menjadi terang dunia tidak hanya sampai lahir baru, tetapi benih ilahi itu harus berakar dan bertumbuh. Dalam Kolose 2 ayat 6-7. Dengan cara mengikuti Kristus. Yohanes 8 ayat 12. Saya akan bacakan Yohanes 8 ayat 12. Di situ dikatakan, Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa saja yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Nah, ini artinya apa? Mengikuti Kristus artinya kita menjadi terang, meneladani Dia. Berarti kita melakukan pengosongan diri atau kenosis, itu yang Kristus kerjakan. Kita juga harus mengalami kenosis ini, sehingga tidak heran Kristus memberikan syarat-syarat untuk mengikuti Dia, yaitu menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Dia. Markus 8 ayat 34. Nah, menjadi terang dunia berarti mengikuti Kristus dengan kenosis. Menyangkal diri dan memikul salib adalah pengosongan diri yang bukan satu perkara yang mudah. Kita harus bersusah dan mengalami penderitaan, seperti kesaksian Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, ya, dalam Filipi 2, 16-17. Rasul Paulus mengorbankan nyawanya sendiri demi Kristus dan gereja Kristus. Namun karena dia mengikuti Kristus, maka dia bisa bermegah dan bersukacita pada hari Kristus nanti. Filipi 2:16. Penderitaan kenosis tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima, ya, di dalam Roma 8 ayat 18. Nah, pengosongan diri dalam bentuk menyangkal diri, berarti menyangkal aku, mengosongkan aku yang cenderung berdosa, melawan dosa, dan itu adalah usaha memikul salib yang penuh perjuangan. Tetapi ini adalah menuju kepada kehidupan. Sebab salib yang adalah kutuk itu telah diubah oleh Kristus menjadi jalan keselamatan, pelepasan dari dosa, iblis, dan maut. Memikul salib memang tidaklah mudah, penuh perjuangan dan penderitaan, tetapi itu mendatangkan pelepasan dari dosa, iblis, dan maut. Tugas kita adalah memikul salib, yaitu mengosongkan aku seperti Kristus mengosongkan dirinya, menjalankan kehendak Allah saja, supaya hanya Kristus yang mengisi hidup kita, bukan lagi kehendak aku yang egosentris, ya, menyangkal diri, dan mengikuti Kristus, supaya kita serupa Kristus, jalan melayani Kristus, Yohanes 12 ayat 26, dan hidup seperti Kristus hidup, 1 Yohanes 2 ayat 6 tadi. Jadi saudara, memikul salib berarti mengosongkan aku, ya, menyangkal diri, mengikuti Dia berarti serupa Dia, ya, yaitu serupa dengan Kristus dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 tadi. Nah, saudara-saudara, menjadi anak terang atau terang dunia ini adalah cara mengikuti Kristus. Bagaimana kita mau menjadi anak-anak terang? Ya harus mengikuti Dia. Lalu bagaimana? Dengan cara apa kita mengikuti Dia? Yaitu memikul salibnya, ya, mengosongkan dirinya. Sama seperti kita mengosongkan dirinya, ya, aku semakin kecil, Kristus yang makin bertumbuh di dalam diri aku, itulah mengosongkan dirinya, menyangkal diri, ya, berarti Kristus yang mengisi hidup kita, bukan lagi kehendak aku. Nah, jadi kita mengosongkan diri, menyangkal diri itu berarti mengosongkan diri, memikul salib berarti Kristus yang semakin penuh di dalam diri kita. Sehingga itulah artinya mengikuti Dia. Sehingga Kristus semakin penuh di dalam diri kita, maka kita makin serupa dengan Dia. Itulah cara mengikuti Dia. Sehingga kita disebut sebagai anak terang. Tadi dalam Yohanes 8 ayat 12 tadi. Jadi kalau kita mengikuti Kristus, kita akan menjadi terang seperti terang dunia, seperti yang dilakukan oleh Kristus itu. Jadi saudara-saudara di sini, mengikuti Kristus kita perlu memahami apa yang diajarkan. Memikul salibnya, mengosongkan diri, menyangkal diri, itu tidak lain, tidak bukan adalah bahwa Kristus itulah yang menguasai hidup kita pada akhirnya, ya, yang mengisi, sehingga kita perlu dikosongkan supaya diisi oleh Allah. Kita perlu melawan segala itu, hawa nafsu tadi, supaya Roh Kudus leluasa bekerja, Kristus yang semakin penuh, dan pada akhirnya kita menjadi serupa dengan Dia. Mengikuti Kristus berarti mengosongkan diri dalam bentuk melawan keakuan yang berdosa,
Hidup seperti Kristus hidup, yaitu menaati perintahnya dalam bentuk saling mengasihi sesama. Yohanes 15 ayat 17. Melawan dosa dan mengasihi sesama adalah perbuatan nyata mengikuti Kristus sehingga kita hidup sebagai anak-anak terang yang lahir dari Allah. Kemudian kita akan bahas topik yang ketiga, kesatuan di dalam Kristus. Apa implikasi kita sebagai anak-anak Allah? Yaitu kita punya yang namanya union with him, kesatuan dengan dia. Rasul Paulus menjelaskan relasi Kristus dengan gerejanya adalah seperti relasi suami istri. Efesus 5 ayat 32. Relasi dalam perkawinan atau pernikahan yang mana suami dan istri bersatu dalam satu daging yang tidak terpisahkan. Efesus 5 ayat 31. Dan ini adalah gambaran relasi antara Kristus dan gerejanya. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana kita melihat relasi antara suami dan istri, ya kita bisa melihat seperti itu relasi Kristus dengan gerejanya. Jadi relasi Kristus dan gerejanya itu akhirnya menjadi patokan, ya kita berelasi dengan suami atau istri kita. Benar seperti perumpamaan perjamuan kawin yang diceritakan oleh Yesus dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14. Ada pesta perkawinan anak Allah yang kelak diadakan oleh Allah di dalam kerajaan surga. Rasul Yohanes mengatakan akan ada satu paduan suara yang besar, penuh sukacita dan beramai-ramai memuji Allah. Haleluya. Di dalam kerajaannya. Sebab ada pesta atau perjamuan pernikahan anak domba Allah dengan mempelainya. Dalam kita bisa baca dalam Wahyu 19 ayat 1 sampai 5. Dan kita tahu bahwa anak domba Allah itu adalah Kristus sendiri seperti yang disaksikan oleh Nabi Yohanes Pembaptis, Yohanes 1 ayat 36. Kristus adalah sang mempelai laki-laki di mana perkawinannya dirayakan oleh Allah secara besar-besaran, ya, dalam Matius 22 ayat 2. Lalu siapa mempelai wanitanya? Dan dialah gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri. Efesus 5 ayat 32. Kita, anak-anak Allah, orang-orang percaya ini adalah mempelai Kristus. Rasul Paulus menjelaskan setiap orang percaya itu telah dikawinkan dengan Kristus. Tadi ya, dalam Roma 7 ayat keempat. Artinya kita telah menjadi milik Kristus, karena kita telah menjadi satu daging dengan Kristus secara rohani, seperti suami istri yang menjadi satu daging, tadi dalam satu ikatan perkawinan. Kita bisa melihat bagaimana relasi yang begitu intim antara kita sebagai gereja dan Kristus sebagai kepala gereja. Relasi kita dengan Kristus adalah seperti relasi suami istri dalam kesatuan daging. Inilah perkawinan kita dengan Kristus yang akan dirayakan oleh Allah secara besar-besaran di dalam kerajaan surga. Kristus dan gerejanya tidak dapat dipisahkan seperti kepala dan tubuh, ya, karena mereka telah menjadi satu kesatuan. Rasul Yohanes menuliskan, siapapun yang makan dagingku dan minum darahku, dia akan hidup selama-lamanya. Dan aku ada di dalam dia, dan dia di dalam aku. Ya, Yohanes 6 ayat 54-56. Inilah gambaran perkawinan itu. Kita telah makan daging dan minum darah Kristus, sehingga kita menjadi satu daging dengan dia. Menjadi satu genetik dengan Kristus. Menghasilkan benih ilahi yang disebut iman. Kita sebagai mempelai perempuan telah menjadi milik dia. Relasi di dalam kesatuan inilah yang menjelaskan betapa dekatnya kita dengan Kristus, seperti relasi suami dan istri dalam ketaatan dan kasih. Ya, kita bisa baca Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Jadi bagaimana relasi kita gereja dengan Kristus itu adalah satu, kita bisa melihat adalah gambaran relasi suami istri. Ketaatan total kepada Kristus dan kasih Kristus kepada kita adalah hubungan yang begitu harmonis di dalam ikatan perkawinan itu, ya. Dan ini akhirnya menjadi gambaran perkawinan antara kita, ya, antara dua pasang, ya, antara laki-laki dan perempuan. Ketaatan adalah bukti kasih, kata Rasul Yohanes, ya, Yohanes 14 ayat 15. Ketaatan pada Kristus adalah kasih kita kepada Kristus. Seperti ketaatan Kristus kepada Allah adalah bukti kasih dia kepada Allah. Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Yaitu kasih yang mengorbankan nyawanya untuk kita. Supaya kita diselamatkan dari dosa, iblis, dan maut. 1 Yohanes 3 ayat 16. Sehingga ini meninggalkan satu relasi yang begitu mendalam.
Dan ini adalah relasi dalam perkawinan yang saling mengasihi. Ya, jadi relasi kita dengan Kristus itu adalah seperti relasi di dalam perkawinan dalam wujud yang saling mengasihi, di mana kasih itu dibuktikan di dalam satu yang namanya ketaatan. Nah, dengan ketaatan itulah kita akhirnya makin menyucikan diri. Sebab dengan ketaatan itu akhirnya kita menyingkirkan segala hal-hal keinginan daging atau hal-hal yang bertentangan dengan keinginannya Allah. Jadi saudara-saudara, ini penting sekali ya, bahwa hubungan kita dengan Kristus itu adalah hubungan seperti suami dan istri yang begitu erat, begitu intim, sehingga relasi ini adalah relasi kasih seperti Bapa mengasihi anaknya yang tunggal itu. Nah, kita mengasihi Kristus karena kita sudah terikat dengan Kristus dalam satu perkawinan. Ya, dia mempelai laki-laki, kita gereja sebagai mempelai perempuan. Jadi ada satu ikatan batin, ikatan perkawinan dalam wujud saling mengasihi. Bukti dari saling mengasihi itu adalah yang disebut sebagai ketaatan. Kata Rasul Yohanes dalam Yohanes 14 ayat 15. Nah, ketaatan itulah yang menunjukkan bahwa kita bisa makin menyucikan diri. Sebab dengan ketaatan itu kita makin menyingkirkan atau membuang segala keinginan daging atau hal-hal yang bertentangan dengan keinginan roh, keinginan Allah, keinginan Kristus itu. Nah, akibat dari ketaatan itulah kita makin menyucikan diri, mempersiapkan diri kita untuk menyambut mempelai laki-laki yang nanti akan datang kali kedua menjemput kita. Nah, sehingga ketika kita masih menunggu ini, kita wajib mengasihi, menaati dia, menyucikan diri, sama seperti dia adalah suci. Kita mengasihi Kristus dan Kristus mengasihi kita. Itulah kesatuan. Itulah artinya kita sebagai mempelai Kristus dalam perkawinan. Aku di dalam Kristus dan Kristus di dalam aku. Jadi moto relasi, ya, semboyan hubungan kita dengan Kristus ini adalah satu kalimat ini. Aku di dalam Kristus dan Kristus di dalam aku, saling mengasihi. Kristus mengajarkan bahwa mengasihi dia berarti juga mengasihi sesama kita. Yohanes 14 ayat 15, Yohanes 15 ayat 17, 1 Yohanes 4 ayat 21. Sehingga dengan mengasihi sesama, artinya kita mengasihi Kristus. Kasih yang kita berikan bukan sekedar perkataan. Kasih yang kita berikan bukan juga sekedar perbuatan baik, melainkan perbuatan dalam kebenaran. Ini penting. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 18. Artinya, kasih yang kita korbankan adalah kasih Kristus karena itu adalah perbuatan dalam kebenaran. Dengan kasih Kristus kita mengasihi orang lain sehingga mereka bisa mengenal dia dan kasihnya yaitu pengorbanan Kristus untuk hidupnya. Dengan mengasihi kita tidak lagi di dalam maut melainkan di dalam Kristus. Marilah kita saling mengasihi sesama kita karena kita telah menyatu dengan Kristus dalam perkawinan. Kita bisa saling mengasihi. Sebab kita ada di dalam Kristus yang mengasihi kita sejak mula. Bahkan sebelum kita ada. Dan ketika kita masih juga berbuat dosa, Kristus selalu mengasihi kita. Kasihilah sesama dengan kasih Kristus, sehingga orang lain bisa mengenal Kristus dan diselamatkan menjadi miliknya. Amin, saudara-saudara. Kiranya renungan ini menolong kita untuk mengerti ya bahwa hubungan kita dengan Kristus itu bukanlah hubungan yang penting saya mau selamat ya, atau hubungan saling memanfaatkan, tidak, atau bukan hanya sekedar karena saya hidup beragama, tidak, tetapi ini adalah hubungan yang memang benar-benar personal, yang intim ya, seperti istilah perkawinan, dilahirkan dari Allah, anak-anak Allah, Allah itu disebut sebagai Bapa ya, lalu ada namanya benih ilahi ya. Kemudian ada istilah makan daging dan darah Kristus, aku di dalam Kristus, Kristus di dalam aku, menyerupai dia, menyucikan diri, ketaatan total dari menyangkal diri, mengikuti dia, memikul salib. Nah, itu semua adalah istilah-istilah yang dipakai oleh kitab suci untuk kita benar-benar mengerti apa artinya kita menjadi sebagai anak-anak Allah. Kalau kita adalah anak-anak Allah,
maka 3 hal yang harus kita kerjakan, yaitu pertama, kita menyerupai Dia dalam wujud ketaatan. Sehingga dengan ketaatan itu kita makin menyucikan diri kita menjadi sama seperti Dia yang adalah suci. Kemudian yang kedua, dengan kesucian itu, maka kita benar-benar menjadi terang bagi dunia ini, bagi sesama kita. Nah, ketika kita menjadi terang atau menjadi pancaran sinar kemuliaan Kristus itu bagi dunia atau sesama kita, ya maka kita adalah anak-anak Allah seperti yang Yohanes ajarkan, ya. Kalau kamu mengasihi, maka kamu adalah murid-muridku. Kemudian yang ketiga adalah pada akhirnya semua itu adalah memang pada akhirnya kita akan menyatu dengan Kristus di dalam kemuliaan, menjadi makhluk-makhluk terang yang bercahaya di dalam kerajaan surga. Jadi kita adalah anak Allah, bukan hanya sekedar anak, tetapi memang benar-benar kita akan menyatu di dalam kemuliaan bersama dengan Kristus. Sehingga yang perlu kita kerjakan adalah ketaatan itu sendiri, menjadi terang, menjadi garam, menjadi kasih bagi sesama, dan pada akhirnya kita akan menyatu dengan Dia dalam kemuliaan. Thank you semuanya. Semoga apa yang saya jelaskan ini berguna bagi kita, membuat kita makin memahami siapa diri kita di hadapan Kristus. Amin. Thank you. Sampai ketemu pada pengajaran berikutnya.